Sejak zaman dahulu, masyarakat di berbagai penjuru Asia Tenggara hidup berdampingan dengan alam yang menyimpan banyak misteri. Gunung, sungai, dan batu bukan sekedar pemandangan, melainkan saksi bisu dari kisah-kisah leluhur yang diwariskan lintas generasi. Salah satu legenda yang paling menarik perhatian adalah kisah ular raksasa yang membatu. Makhluk mistis yang dipercaya pernah hidup dan kini meninggalkan jejaknya dalam bentuk batu, tebing, hingga gua yang menyerupai bentuk ular. Masyarakat di berbagai daerah memiliki versi masing-masing tentang bagaimana ular raksasa ini dikutuk, dikalahkan atau menjelma menjadi batu. Uniknya, meski terpisah oleh lautan dan budaya yang berbeda, legenda-legenda tersebut memiliki benang merah yang sama, bahwa di balik bentuk-bentuk batu yang menakjubkan tersimpan cerita spiritual dan pesan moral dari masa lalu. Mereka percaya bahwa batu-batu besar yang menyerupai ular bukanlah kebetulan semata, melainkan bukti nyata dari legenda kuno yang diwariskan oleh para leluhur. Berikut ini adalah penemuan batu yang berbentuk seperti ular raksasa yang sebagian besar dikaitkan dengan hal mistis dan legenda. Di balik keindahan alam Kabupaten Humbang Hasundutan atau Humbaha, Sumatera Utara, ternyata tersimpan kisah legenda yang belum banyak diketahui publik. Sebuah cerita turun-temurun menyebutkan adanya ular raksasa yang dulunya hidup di wilayah perbatasan Parilitan dan Tara Bintang. Ular ini bukan sembarang ular. Konon ular ini disebutkan memiliki panjang yang mencapai 30 meter dan berdiameter sebesar drum aspal. Cerita ini datang dari pengakuan warga setempat yang telah lama mengenal kisah ini. Menurut mereka, bukti keberadaan makhluk melata raksasa tersebut masih bisa ditemukan hingga saat ini di Dusun Pardua-duaan, Desa Sihastonga. Di sana terdapat sebuah batu besar dengan panjang sekitar 30 meter yang diyakini sebagai tubuh dari ular dalam cerita tersebut. Uniknya di tempat ini juga terdapat batu yang memiliki bentuk menyerupai gigi panjang atau taring yang disebut-sebut sebagai kepala ular raksasa yang terletak tak jauh dari sebuah air terjun. Menurut legenda, antara 100 hingga 200 tahun lalu, ular ini hidup dengan sifat yang sangat kejam. Ia kerap memangsa manusia dan membuat warga sekitar hidup dalam ketakutan. Ular raksasa ini disebut biasa melewati jalur Pardua-duaan saat hendak menuju wilayah Tara Bintang. Hingga akhirnya muncul sosok raja yang bernama Si Gunja, seorang datuk sakti yang memerintah di kawasan Pakat, Parilitan, dan Tara Bintang. Wilayah yang dikenal masyarakat dengan sebutan Papatar. Raja ini dikenal akan kesaktiannya yang diyakini bisa menghilang dan sangat dihormati oleh rakyatnya. Konflik mulai terjadi ketika sang putri dari Raja Si Gunja tiba-tiba menghilang selama beberapa hari. Sang raja dan warga telah mencarinya ke berbagai penjuru namun tak juga ditemukan. Raja Si Gunja kemudian memutuskan untuk menyusuri aliran sungai Simonggo demi mencari putrinya yang menghilang secara misterius tersebut. Perjalanan tersebut membawanya hingga ke perbatasan Tara Bintang. Dan di tempat inilah sang Raja Si Gunja bertemu dengan sesuatu yang tak biasa. Ia bertemu dengan seekor ular raksasa yang panjangnya hampir 30 meter tengah berbaring di tepi sungai. Sang raja pun kemudian bertanya, "Hei ular, apa yang kau lakukan di sini? Dan apakah kau melihat putriku?" Namun sang ular menjawab dengan sombongnya, "Aku di sini menahan aliran air sungai Simonggo. Setelah airnya terkumpul cukup banyak, akan kulepaskan agar manusia di bawah sana kebanjiran. Dan soal putrimu, aku tak melihatnya dan tak peduli. Tapi kalaupun ada manusia yang lewat, sudah pasti akan langsung kutelan bulat-bulat." Jawaban itu membuat sang Raja Si Gunja marah dan mengatakan, "Kau benar-benar kejam dan jahat." Dari sinilah sang raja mulai mencurigai bahwa putrinya telah menjadi korban keganasan ular tersebut. Namun Raja Si Gunja tak bertindak gegabah. Ia memilih untuk bermeditasi atau martonggo di sebuah gua tak jauh dari lokasi tersebut. Ia memohon petunjuk kepada Yang Maha Kuasa tentang cara mengalahkan makhluk tersebut. Setelah 7 hari 7 malam, akhirnya Raja Si Gunja pun mendapatkan petunjuk bahwa ia harus menusukkan senjatanya tepat ke tubuh ular raksasa tersebut.
Tanpa ragu ia pun kembali dan menancapkan tongkatnya dengan kekuatan penuh ke tubuh ular raksasa tersebut hingga ular raksasa itu pun akhirnya tewas. Yang mengejutkan, masyarakat sekitar percaya bahwa tubuh ular tersebut telah berubah menjadi batu raksasa yang hingga saat ini masih ada di sekitar Sungai Simonggo. Yang lebih mengejutkan lagi, dari batu tersebut mengalir cairan merah yang menyerupai darah hingga saat ini. Selain itu, di lokasi tersebut juga terdapat 2 gua yang diyakini sebagai tempat semedi Raja Sigunja. Menurut kepercayaan warga, setahun sekali akan terdengar ayam berkokok di area tersebut meski tak ada ayam di sana. Salah seorang warga sekitar mengaku sudah pernah melaporkan keberadaan situs bersejarah ini ke Dinas Pariwisata Humbahas. Namun menurut mereka, pihak dinas justru merasa takut dan malah menyuruh warga sendiri yang meninjau lokasi. Padahal ini adalah warisan sejarah yang nyata. Batu berbentuk tubuh ular itu ada. Cairan merah yang dipercaya sebagai darah masih mengalir. Bahkan gigi tajamnya masih terlihat. Sayangnya pemerintah belum turun langsung ke lokasi, ujar salah seorang warga yang mengetahui cerita tersebut. Di berbagai daerah di Filipina, kisah rakyat sering menyatu dengan alam. Batu, gunung, dan sungai bukan sekedar lanskap, melainkan bagian dari cerita leluhur. Salah satu kisah yang cukup populer di Provinsi Masbate adalah tentang Petrified Snake Wall atau dinding ular yang membatu. Sebuah formasi batu di Mandaon yang dipercaya sebagai wujud ular raksasa yang dikutuk menjadi batu. Menurut cerita lisan penduduk setempat, dahulu kala terdapat seekor ular raksasa yang hidup di daerah Maulingan, Mandaon. Ular ini berukuran begitu besar sehingga mampu menelan seekor sapi dalam sekali telan. Namun keserakahannya membuat para dewa murka. Pada suatu hari ketika ular tersebut sedang melata di lereng bukit menuju laut, petir menyambar dan seketika tubuhnya berubah menjadi batu. Sejak saat itu, di tebing berbatu daerah tersebut tampak sebuah formasi panjang yang menyerupai tubuh ular lengkap dengan lekuk dan guratan yang dianggap mirip sisik. Bagi masyarakat, batu ini adalah bukti nyata dari legenda ular yang dikutuk. Formasi yang disebut sebagai Petrified Snake Wall terlihat seperti dinding batu yang memanjang di lereng perbukitan. Dari sudut tertentu, batu ini menampilkan pola retakan dan lekukan yang menyerupai sisik ular. Beberapa bagian bahkan terlihat menonjol seperti kepala dan tubuh yang melingkar. Meski bentuknya tak persis menyerupai ular jika dilihat dari dekat, imajinasi masyarakat dan keunikan geologisnya membuat formasi ini begitu khas. Bagi penduduk Mandaon, kisah ular raksasa ini lebih dari sekedar cerita. Ia menjadi warisan budaya yang diturunkan lintas generasi. Anak-anak tumbuh dengan kisah tentang ular yang membatu, sementara para orang tua menjaga narasi ini agar tak hilang. Namun dari sudut pandang geologi, formasi tersebut kemungkinan terbentuk akibat aktivitas vulkanik purba atau proses erosi yang membentuk retakan unik pada batuan. Garis-garis pada dinding batu bisa dijelaskan secara ilmiah sebagai hasil pendinginan lava, perubahan struktur tanah atau tergerus oleh air hujan dan angin selama ribuan tahun. Meski begitu, penjelasan ilmiah ini tak mengurangi daya tarik mistisnya. Justru perpaduan antara sains dan legenda inilah yang membuat Petrified Snake Wall istimewa. Lokasi ini belum sepenuhnya dikembangkan sebagai destinasi wisata besar, namun sudah menarik minat warga, media lokal hingga acara televisi yang mendokumentasikan legenda uniknya. Bagi masyarakat Masbate, situs ini memiliki nilai spiritual dan budaya, sehingga sering dijadikan bahan cerita untuk meneguhkan identitas lokal. Bagi pengunjung, Petrified Snake Wall menawarkan pengalaman yang unik, menyaksikan landscape geologi yang sekaligus menyimpan cerita rakyat. Di sebuah kawasan hutan lindung Pulangka, Provinsi Buangkan, Thailand, terdapat sebuah formasi batu yang memikat perhatian banyak orang. Batu ini dikenal sebagai Naga Cave atau dalam bahasa setempat juga disebut Gua Naga. Nama ini muncul karena bentuk bebatuannya yang menyerupai tubuh seekor ular raksasa yang sedang melingkar dan merayap di dalam hutan.
Bagi masyarakat Thailand, bentuk unik ini bukan hanya sekedar keajaiban geologi. Batu tersebut diyakini memiliki kaitan erat dengan legenda naga, makhluk mitologi yang digambarkan sebagai ular raksasa penjaga sungai dan dunia bawah tanah. Saat memasuki area Naga Cave, pengunjung akan disambut oleh bongkahan batu besar dengan tekstur menyerupai sisik ular. Lekukannya begitu detail seolah-olah diukir oleh tangan manusia. Padahal semua ini terbentuk secara alami selama ribuan tahun akibat erosi dan pergerakan lapisan tanah. Ada bagian batu yang menyerupai kepala naga dengan mata menonjol, mulut terbuka bahkan lidah yang terculur. Tak jauh dari lokasi ini, batu lain memanjang seperti tubuh ular yang seakan merayap menembus hutan. Keindahan ini membuat tempat tersebut populer di kalangan wisatawan, fotografer, hingga peziarah spiritual. Keberadaan batu berbentuk ular dibuangkan tak bisa dilepaskan dari kisah masyarakat sekitar tentang naga Sungai Mekong. Dalam kepercayaan lokal, naga diyakini sebagai penjaga Sungai Mekong yang membentang di perbatasan Thailand dan Laos. Setiap tahun masyarakat merayakan fenomena bola api naga, yaitu kemunculan bola cahaya misterius dari sungai yang dipercaya sebagai napas naga. Naga Cave dianggap sebagai salah satu tempat tinggal naga tersebut. Konon, naga pernah menjelma menjadi batu setelah dikutuk karena melanggar aturan para dewa. Oleh sebab itu, batu yang menyerupai ular raksasa di hutan ini dipandang sebagai bukti fisik keberadaan makhluk gaib tersebut. Kini Naga Cave menjadi salah satu destinasi wisata terkenal di Thailand. Banyak pengunjung datang tak hanya untuk menikmati keindahan alamnya, tetapi juga untuk berdoa dan memohon keberuntungan. Jalur menuju gua ini cukup menantang, yang dimana harus mendaki bukit dan melewati jalan setapak di hutan. Bagi umat Buddha di Thailand, naga bukan sekedar makhluk mitos, melainkan sebagai simbol pelindung ajaran suci. Oleh karena itu, tempat seperti Naga Cave sering dijadikan lokasi meditasi dan ritual keagamaan. Dari sisi ilmiah, para ahli geologi menjelaskan bahwa bentuk batu di Naga Cave terbentuk karena proses alamiah seperti pelapukan, erosi, angin, serta pergerakan air hujan yang membentuk pola sisik. Namun bagi masyarakat sekitar, penjelasan ilmiah tak mengurangi nilai spiritual dan magis yang telah melekat pada batu ini. Justru perpaduan antara fakta geologi dan legenda naga inilah yang menjadikan Naga Cave begitu unik. Ia bukan sekedar fenomena alam, melainkan warisan budaya yang merekatkan keyakinan masyarakat Thailand pada hubungan manusia, alam, dan dunia gaib. Batu Nabau merupakan salah satu destinasi wisata yang ada di daerah Sarawak, Malaysia, tepatnya di daerah Engkilili. Batu ini merupakan batu misterius yang dipenuhi berbagai cerita legenda. Batu Nabau berbentuk silindris dengan panjang sekitar 9 meter dengan diameter berukuran 2 meter. Pada salah satu bagian ujungnya terlihat seperti kepala ular dan di ujung yang lain tertutup semak belukar. Dalam legenda cerita rakyat Iban Borneo, Malaysia, Nabau merupakan seekor ular raksasa yang berdiameter seukuran drum dan panjang lebih dari 100 kaki. Ular ini disebut berjenis piton dan memiliki kekuatan mistis dalam cerita rakyat Iban. Nabau ini juga pernah muncul di daerah Tambak Ulu dan Ili di Betong, Sarawak. Saat pengunjung ingin melihat langsung batu Nabau yang melegenda tersebut, pengunjung bisa singgah ke sebuah pemukiman Iban yang terdekat dengan lokasi batu ular ini. Rumah Bukong Atah merupakan rumah panjang Iban dengan 14 pintu yang jaraknya hanya 50 meter saja dari batu tersebut. Batu Nabau sering disebut dengan batu lintang oleh para penghuni rumah panjang. Sebenarnya, menurut mantan kepala rumah panjang, batu tersebut hanyalah batu biasa yang sering mereka lewati untuk menuju ke peternakan. Sampai kemudian sekitar 25 tahun lalu, ada seorang pria asal Siam datang berkunjung. Pria ini mengatakan bahwa ia bermimpi jika batu Nabau ini merupakan ular sejati yang harus diberi penghormatan. Sejak saat itu, mulailah ritual penghormatan dilakukan oleh orang-orang Siam dengan membawa dupa dan lilin pada batu tersebut. Orang-orang Iban terkejut, tetapi kemudian orang Siam mengatakan ibadah sholat dan persembahan yang dilakukan sudah diterima oleh ular yang ada di dalam mimpi tersebut.
Sementara orang Tionghoa melempar koin, telur mentah dan menumpahkan susu di batu tersebut. Mereka juga melukis batu tersebut dengan garis-garis kuning sehingga bentuknya menyerupai ular. Tak hanya itu, orang-orang Tionghoa juga membangun tempat peristirahatan di dekat batu tersebut yang dikenal dengan nama Snake Rock. Selanjutnya orang-orang Iban pun menyebut batu tersebut dengan sebutan batu Nabau. Mereka mulai percaya bahwa batu tersebut merupakan dewa ular yang melindungi daerah tersebut. Menurut warga setempat, batu Nabau ini tak pernah terendam air meskipun sedang terjadi banjir. Batu ini terlihat seperti mengambang di atas air. Sebuah surat kabar Melayu di Malaysia menyebutkan di batu tersebut ditemukan beberapa huruf alfabet Jawi, yakni huruf alif, lam, nun, mim, dan sin. Masyarakat setempat merasa mengalami keberuntungan berada di dekat batu penuh legenda cerita rakyat tersebut. Salah satunya karena daerah ini menjadi banyak dikunjungi para wisatawan yang menguntungkan secara ekonomi. Keberadaan Batu Nabau telah dikembangkan menjadi salah satu situs wisata yang menarik perhatian banyak orang. Batu Nabau pun menjadi ikon wisata daerah Engki Lili selama bertahun-tahun. Bagi mereka yang percaya dengan hal-hal mistis, sangat tertarik mengunjungi tempat ini untuk melakukan berbagai hal sebagai bagian dari kepercayaannya. Namun bagi wisatawan yang ingin melihat nilai estetis dari batu tersebut, tetap bisa datang dan berkunjung melihat langsung dari dekat tentang batu yang berbentuk cukup unik tersebut. Menurut warga setempat, saat pengunjung datang mereka harus mengikuti instruksi yang sudah tercantum di papan pengumuman. Warga percaya jika pengunjung melanggar aturan tersebut, maka akan mendapatkan kutukan dari dewa. Snake Rock menjadi tempat yang cukup terkenal dan menarik minat wisatawan bukan hanya dari dalam negeri Malaysia, tetapi juga wisatawan asing. Di sebuah lembah tenang di Provinsi Phetchabun, Thailand, tepatnya di tepi Sungai Kek, warga kecamatan Kek Noi tiba-tiba dikejutkan oleh pemandangan yang tak biasa. Sebuah batu besar dengan bentuk yang luar biasa panjang, berliku dan di bagian ujungnya menyerupai kepala ular raksasa muncul dari aliran sungai yang surut. Bagi banyak orang ini bukan sekedar batu. Bentuknya yang seolah hidup membuat sebagian warga percaya seekor naga sungai telah menampakkan dirinya dalam wujud batu. Fenomena ini pertama kali menarik perhatian ketika seorang warga setempat yang melintasi Sungai Kek melihat bagian batu menonjol dari air setelah debit sungai menurun akibat musim kemarau. Ia memotret dan mengunggahnya ke media sosial. Dalam hitungan jam, foto itu menyebar luas, disukai, dibagikan dan dikomentari oleh ribuan orang di Thailand. Warganet pun menyebutnya dengan berbagai nama, tapi yang paling populer adalah naga tidur Sungai Kek. Dari sudut tertentu bentuk batu ini memang terlihat mencolok. Bagian ujungnya menyerupai kepala ular dengan hidung yang menonjol dan rongga yang mirip mata. Bagian tubuhnya tampak berlekuk-lekuk dan memiliki tekstur kasar yang menyerupai sisik. Panjangnya membentang mengikuti tepian sungai seperti ular raksasa yang berbaring di tepian air. Dari kejauhan terlihat seolah-olah seekor naga sedang tidur di tepi sungai. Bagi masyarakat Kaoko dan daerah sekitarnya, kisah tentang Payanaga, makhluk mistis penjaga sungai bukan hal asing. Dalam kepercayaan lokal Thailand, naga atau ular besar dianggap sebagai pelindung air, hujan, dan kesuburan bumi. Kemunculan batu ini pun segera dikaitkan dengan legenda tersebut. Beberapa tetua desa bahkan menyebut bahwa Sungai Kek dipercaya sebagai jalur air yang dijaga oleh roh naga sejak berabad-abad lalu. Menurut mereka, kemunculan batu ini mungkin sebuah pertanda bahwa penjaga sungai menampakkan diri untuk mengingatkan manusia agar menjaga keseimbangan alam. Seorang biksu dari kuil terdekat mengatakan batu ini bukan sekedar batu, alam sedang berbicara. Naga sungai ingin manusia tak lagi mencemari air. Namun bagi para ahli geologi, keindahan batu ini bisa dijelaskan melalui proses alam yang panjang. Wilayah Phetchabun memang kaya akan formasi batu kapur dan bebatuan sedimen yang mudah terkikis.
Selama ribuan tahun, air Sungai Kek mengikis lapisan batu, membentuk pola alami yang menyerupai makhluk hidup. Tekstur seperti sisik di permukaan batu kemungkinan besar terbentuk akibat pelabukan diferensial, di mana bagian batu dengan tingkat kekerasan berbeda terkikis secara tak merata. Sementara tonjolan di ujungnya yang menyerupai kepala adalah hasil dari patahan alami yang terbentuk secara kebetulan. Walaupun begitu, bahkan para ilmuwan pun tak menampik bahwa bentuk batu ini sungguh luar biasa. Seolah memang diukir oleh tangan yang viral di media sosial, lokasi batu naga tidur ini mulai ramai dikunjungi. Penduduk setempat mulai membuka akses jalan kecil menuju tepi sungai. Beberapa bahkan menjual bunga, dupa, dan makanan untuk para pengunjung yang datang yang bukan hanya untuk melihat tapi juga untuk berdoa. Banyak wisatawan lokal datang membawa kamera, merekam video dan mengunggahnya ke berbagai platform. Beberapa di antaranya mengaku merasakan energi aneh atau aura spiritual di sekitar batu tersebut, terutama saat sore menjelang malam ketika kabut lembut turun di atas sungai. Pemerintah daerah Kauko kini tengah mempertimbangkan untuk menjadikan lokasi ini sebagai objek wisata alam dan spiritual, namun dengan batasan agar tak merusak ekosistem sekitar Sungai Kek. Hingga kini perdebatan masih berlangsung. Apakah batu ini hanyalah formasi alam yang kebetulan menyerupai ular raksasa atau benar-benar simbol hadirnya naga penjaga sungai? Namun bagi warga Kek Noi, keduanya bisa saja benar. Karena bagi mereka, di balik bentuk fisik yang bisa dijelaskan oleh sains, selalu ada makna yang lebih dalam seperti pesan dari alam bahwa manusia dan sungai saling terkait dalam keseimbangan yang suci. Batu besar menyerupai ular raksasa di tepi Sungai Kek bukan sekedar batu aneh yang viral di internet. Ia adalah saksi bisu hubungan antara alam, mitos, dan manusia. Entah terbentuk oleh erosi ribuan tahun atau oleh kekuatan mistis yang lebih tinggi, batu ini kini menjadi simbol baru dari misteri alam Thailand, tempat di mana legenda dan realitas bertemu dalam diamnya sungai yang terus mengalir. Kepulauan Talaut adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia, dan merupakan kepulauan paling utara di Indonesia Timur. Kabupaten yang beribu kota di Melangwane ini berbatasan dengan daerah Davao del Sur, negara Filipina di sebelah utara. Luas laut Kabupaten Talaut sekitar 37.800 km persegi dengan luas wilayah daratan 1.251,02 km persegi. Kepulauan Talaut sering dijuluki sebagai bumi Porodisa yang berarti surga. Lokasinya berada di pantai Batu Ular. Pantai ini adalah tempat wisata yang terletak di Desa Pulutan, Kecamatan Pulutan, Kabupaten Talaut. Lokasi pantai ini tepat berada di bawah kaki Gunung Piapi. Diketahui batu ular raksasa ini penuh dengan sejarah dan cerita mistis yang membuat para pengunjung ketar-ketir mendengarnya. Warga sekitar percaya bahwa tempat ini merupakan tempat keramat dan memiliki banyak cerita mistis. Terletak kurang lebih 30 km dari ibu kota Kabupaten Talaut, Melangwane, Sulawesi Utara. Akses menuju tempat ini sangat mudah dijangkau dengan perjalanan yang hanya memakan waktu 30 menit saja untuk sampai ke lokasi batu ular ini. Menilik kembali sejarah di balik cerita batu yang berbentuk ular ini, diketahui bahwa batu tersebut sudah ada sejak ribuan tahun silam. Meski belum ada penelitian pasti soal batu berbentuk ular yang memiliki panjang kurang lebih 100 meter ini, namun masyarakat setempat meyakini bahwa batu tersebut adalah ular raksasa yang terbunuh oleh leluhur zaman dahulu. Dari keterangan salah seorang pemerhati budaya Talaut mengatakan,
Diketahui bahwa dari cerita turun-temurun yang telah didengarnya sejak kecil, ular raksasa ini merupakan raja yang telah berkelana ke seantero dunia dan tak pernah bisa ditaklukkan. Namun ketika datang ke Talaut, ular raksasa tersebut berhasil dibunuh oleh tetua penghuni Gunung Piapi dan mati tergelinding ke pantai yang kemudian jasadnya menjadi batu di tepi pantai. Diceritakan ular raksasa ini dibunuh dengan 3 buah batu panas yang dibakar para tetua dahulu dan kemudian diberikan kepada ular. Ular tersebut ditipu bahwa batu panas tersebut adalah pinang, kapur, dan sirih. Sehingga ketika ular raksasa tersebut memakannya, ular raksasa ini pun mati. Di satu sisi di lokasi wisata, terdapat juga sebuah genangan air yang diyakini sebagai empedu dari ular yang mati tersebut. Dari ceritanya, genangan air tersebut dulunya berwarna biru pekat dan berbagai hewan air seperti ikan dan udang hidup di sana. Masyarakat percaya bahwa air tersebut bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Namun ada pantangan dan larangan yang harus ditaati pengunjung ketika datang ke tempat ini. Misalnya, pengunjung dilarang untuk berbuat semaunya ketika berada di pantai ini, seperti mengambil tanaman, bebatuan, dan lain sebagainya. Sedangkan korban sudah ada. Mereka dulu mengambil pasir dan batu dari pantai ini untuk dijual. Kematian adalah akibat jika tak mematuhi larangan di tempat ini. Selain itu, dulu juga ada seseorang yang memecah batu pinang yang digunakan untuk membunuh si ular raksasa. Namun tak lama kemudian terdengar bahwa orang tersebut telah meninggal dunia. Tak jauh dari genangan empedu ular, di tempat ini juga terdapat salah satu tempat bersejarah berbentuk kursi dan meja. Menurut cerita warga, tempat tersebut adalah tempat duduk raja kala itu dan merupakan tempat pertemuan para tetua kampung untuk mengatur pertemuan tempo dulu. Di hutan Thailand ditemukan sebuah batu besar yang bentuknya begitu unik hingga menyerupai kepala ular raksasa. Dari kejauhan, 2 bongkahan batu tampak seperti rahang atas dan rahang bawah, seakan-akan seekor ular raksasa sedang membuka mulutnya di antara pepohonan. Tak ada penanda khusus, tak ada papan petunjuk wisata, bahkan lokasi tempat batu ini pun tak diketahui. Bentuk batu ini menimbulkan rasa kagum sekaligus merinding. Guratan pada permukaannya menyerupai sisik, dan celah di antara batu seolah menjadi mulut gelap yang siap menelan siapapun yang mendekat. Namun dari sudut pandang ilmiah, batu tersebut kemungkinan hasil proses geologi alami seperti retakan, erosi, dan susunan lapisan tanah yang akhirnya membentuk rupa seperti kepala ular. Akan tetapi bagi mereka yang melihatnya secara langsung, penjelasan ilmiah seringkali kalah oleh kesan mistis yang terpancar dari batu ini. Di lokasi lain yang juga di salah satu hutan di Thailand, juga ditemukan sebuah batu besar yang bentuknya begitu aneh dan mencolok. Batu ini jika diamati dari sudut tertentu terlihat menyerupai kepala seekor ular raksasa. Guratan panjang pada permukaannya tampak seperti garis mulut, sementara bentuk menonjol di ujungnya seakan menggambarkan rahang yang sedang terkatup rapat. Yang membuat batu ini semakin misterius adalah tak ada catatan resmi mengenai lokasi penemuannya, tak ada penanda jalan, dan tak ada peta wisata. Seolah-olah batu kepala ular ini hanya menampakkan diri kepada mereka yang kebetulan melintas di jalur hutan ini. Mirip seperti batu sebelumnya, dari sudut pandang ilmiah, batu tersebut bisa jadi hanyalah hasil dari proses alami. Retakan alami, erosi, serta pecahan lapisan batuan yang terjalin selama ribuan tahun mungkin kebetulan menghasilkan bentuk yang menyerupai kepala ular. Namun ketika imajinasi manusia bertemu dengan pemandangan unik seperti ini, batas antara mitos dan geologi pun seringkali mengabur. Di suatu tempat yang tak pernah disebutkan secara pasti, sebuah batu raksasa di Thailand telah menimbulkan keheranan bagi siapapun yang melihatnya. Dari kejauhan, bentuk batu ini sekilas tampak biasa, namun semakin didekati, semakin jelas terlihat bahwa wujud menyerupai kepala seekor ular raksasa yang sedang berbaring di tanah kering. Yang paling mencolok adalah bagian ujung batu yang bulat memanjang mirip dengan bentuk moncong ular.
Dari sisi samping terlihat lekukan alami yang seakan membentuk garis mulut, seolah rahang sang ular sedang terkatup rapat. Permukaan batu yang licin di beberapa bagian juga menambah kesan seperti kulit reptil yang keras. Pada bagian atas batu terdapat guratan vertikal alami yang menyerupai alur sisik besar. Sementara bagian bawahnya lebih datar dan menonjol seakan-akan menjadi dasar rahang bawah. Susunan keseluruhan ini membuat batu tersebut benar-benar tampak seperti kepala ular raksasa yang membeku menjadi batu. Namun dari kacamata ilmiah, bentuk unik ini mungkin hanya hasil proses geologi selama ribuan tahun. Erosi angin, hujan, serta tekanan alam yang bisa menciptakan pahatan alami yang kebetulan menyerupai kepala ular. Meski begitu, daya tarik dan aura mistis dari batu ini membuat batas antara mitos dan realitas semakin kabur. Semua kisah tentang batu berbentuk ular ini memperlihatkan betapa kuatnya hubungan manusia dengan alam dan keyakinan mereka terhadap hal-hal yang tak terlihat. Batu-batu ini berdiri teguh di tengah hutan, di tepi sungai, di perbukitan, bahkan di pantai, seakan menjadi penjaga yang membisikkan pesan kuno tentang keseimbangan, keserakahan, dan kekuatan spiritual. Bagi sebagian orang, batu-batu ini hanyalah fenomena geologi, hasil dari erosi, pelapukan, dan tekanan bumi selama ribuan tahun. Namun bagi masyarakat setempat, setiap guratan pada batu adalah bagian dari kisah sakral. Legenda-legenda ini bukan hanya sekedar cerita untuk ditakuti, melainkan warisan budaya yang memperkaya identitas bangsa-bangsa di Asia Tenggara, menjadi jembatan antara dunia nyata dan dunia spiritual, antara masa lalu dan masa kini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dari awal hingga akhir, dan jangan lupa juga untuk berbagi berbagai pendapat kalian di kolom komentar.